لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلي عليك الله بارك الذي بك يا مشفع قصنا وحبانا معالم الأدهار مأل سرك الأسماء ومسفر النجاة إيمانا. فقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال أيضا في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla masih memberikan kita taufik dan hidayah, yang karena taufik dan hidayah itu kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Karena hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan kita dan yang menggerakkan kita untuk sampai pada malam hari ini ke tempat yang mulia ini. Semata-mata hanya untuk mencari ridha Allah, mencari ridhanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini seluruhnya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, keberkahan dunia dan keberkahan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan amal kita pada malam hari ini mendengarkan sirah Nabawi, mendengarkan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi sebab pada malam hari ini kita dapat berjumpa dengan Rasulullah, dalam keadaan tertidur ataupun dalam keadaan terjaga. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Yang pertama bagi hormat dimuliakan Ustadzul Kiram Ustaz Muhyiddin, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umurnya, Allah berkahi umurnya, Allah berkahi keluarganya, Allah jadikan anak-anaknya anak-anak yang saleh dan salehah, Allah curi rahmat dalam keluarganya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kubur segala hajatnya, Allah sehatkan badannya, Allah sehatkan lahir dan batinnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemuliaan kepada beliau. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan tempat ini tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkah Habibuna Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jami'ul asatid dan seluruh jamaah yang al-faqih amati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ayat ini sering kita dengarkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan ya Muhammad, apabila mereka menginginkan kecintaan daripadaku Allah, fattabi'uni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatakan kepada seluruh umatnya, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, ketika kita mendapati mengikuti Rasulullah SAW, maka kita akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampunkan segala dosa kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana mungkin kita untuk mengikuti Rasulullah SAW kalau tidak adanya cinta dalam hati kita? Maka hati kita ini senantiasa hendaknya dihiasi dengan cinta. Cinta yang pertama adalah cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Quran, yang insya Allah ketiga perkara ini yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya, agar mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai keluarga Rasulullah, mencintai Al-Quran dan membaca Al-Quran. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam sebuah maqalah mengatakan alamatul muhib ittiba'ul habib. Tanda-tanda daripada seorang itu pecinta ada yang sejati adalah orang-orang yang mengikuti yang orang yang dia cintai. Apabila kita sudah mencintai Sayyidina Muhammad, maka insya Allah
perlahan dan perlahan kita akan mencintai Sayyidina Muhammad. Kita akan mencari risalah riwayatnya baginda Nabi Muhammad SAW dan kita akan belajar sedikit demi sedikit. Karena sejatinya orang yang mencintai maka dia akan mengikuti orang yang dia cintai. Itulah yang sudah menjadi sunnatullah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau orang sudah cinta mahabbahnya luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW, sudah tinggi mahabbahnya kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia akan mengikuti bahwa Rasulullah SAW itulah yang memerintahkan kita, yang memberikan kita syariat salat, maka kita akan mendirikan salat. Bahwa Rasulullah SAW itu yang mengajarkan kita tentang kebaikan, maka kita akan ikuti Rasulullah untuk senantiasa berbuat baik. Rasulullah mengajarkan kita untuk senantiasa berkumpul dalam perkumpulan yang baik, maka ketika kita mahabbahnya tinggi kepada Rasulullah, maka kita akan mencari tempat-tempat yang tempat itu dipenuhi dengan orang-orang yang berkumpul di dalam kebaikan. Dan ini adalah buktinya Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Ketika Allah menginginkan kebaikan kepada suatu kebaikan kepada hamba-Nya, maka Allah akan mudahkan lisannya untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dan kalau hati kita sudah diliputi hub, hati kita sudah diliputi cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW, maka jangan isi dengan yang lain. Kita sering baca, kita sering lihat di setiap kantor-kantor itu yang tidak berkepentingan dilarang masuk, no entry. Nah ini artinya apa? Kita coba perhatikan kepada dalam hati kita. Kalau kita sudah bisa mengisi hati kita dengan Allah, mengisi hati kita dengan Rasulullah, yang lainnya tidak ada. Kalau itu sudah ada dalam hati kita, maka kita tidak akan pernah menghasut orang lain, tidak akan pernah iri dengan orang lain, tidak akan pernah membanggakan diri, dan tidak akan ada sombong di dalam dirinya. Apalagi untuk lebih capek memikirkan kesalahan orang lain. Ketika orang yang hatinya sudah ada Allah dan Rasulnya, maka dia tidak akan pernah memikirkan kesalahan orang lain, tapi yang dipikirkan adalah kesalahan dirinya sendiri. Hasibu qabla an tuhasabu. Rasulullah SAW hisab diri kita, bukan kita disuruh Rasulullah untuk menghisab orang lain. Kita disuruh Allah untuk menghisab diri kita. Sudahkah berapa banyak dosa yang kita lakukan di atas permukaan dunia ini? Kalau hati kita sudah diisi dengan cinta, maka kita isi hari-hari kita dengan penuh dengan kebaikan. Tak sempat kita memikirkan kesalahan orang lain. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini semoga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan hati kita adalah hati-hati yang senantiasa diliputi dengan kebaikan. Hati kita yang senantiasa diliputi dengan prasangka baik. Hati kita yang diliputi dengan tidak pernah memandang keburukan orang lain. Hati kita yang dipenuhi dengan hanya Allah dan Rasul. Kita beramal untuk Allah, kita beramal untuk Rasulullah SAW. Semua yang kita lakukan dalam amalan-amalan ubudiyah kepada Allah, amalan-amalan duduk kita di dalam majlis ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita sudah diajarkan oleh para ulama lafaz daripada niat? Lafaznya diajarkan oleh para ulama kepada kita, bukan niat. Niat itu sendiri adanya dalam grup. Lafaznya yang diajarkan oleh ulama artinya agar apa? Untuk mendidik hati kita, untuk mengisi hati kita dengan Allah dan Rasulnya. Ulama mengatakan ketika kita anda salat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi, semuanya dengan lillahi rabbil alamin. Kalau kita pengen puasa lillahi ta'ala, kalau kita pengen umrah lillahi ta'ala, semua amalan-amalan apapun tentang ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, niatnya lafaz niatnya hanya untuk Allah. Nah, kalau hanya untuk Allah, tak peduli dengan apa ucapan orang, tak peduli dengan orang menganggap kita buruk, orang yang menganggap kita ahli nar. Tidak untuk bersaing-saingan majlis-majlis semacam ini, niatkan di dalam hati kita hanya untuk mencari ridha Allah dan Rasulnya. Bukan untuk bersaing, bukan untuk merasa diri paling benar, untuk merasa diri perkumpulan kita adalah perkumpulan yang lebih bagus dari perkumpulan lain, bukan itu.
Tapi sesungguhnya perkumpulan ini adalah perkumpulan yang di dalamnya memuliakan Nabi Muhammad SAW. Dan jika kita muliakan Nabi Muhammad, maka kita ikuti Sayyidina Muhammad SAW yang selalu mengajarkan kepada kita sepenuh sebaik-baiknya pengajaran. Selain daripada itu, tidak ada kita isi hati kita dengan niat yang lain-lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala tuntun kita dalam bermajlis, tuntun kita dalam beribadah, tuntun kita dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang baik hanya semata-mata untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ridha di dunia maupun ridha di akhirat. Wallahu a'lam wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.